Emangnya dia merasa ini lagi ngomong bahasa Swedia apa gimana? Dia rekognisinya bahasa Inggris sekarang, jadi apapun yang menurut dia terdengar seperti sebuah kalimat yang dia tahu, dia pasti akan jawab. Hmm. Tapi ini kan bukan yang teknologi yang di oh sorry, teknologi identifikasinya itu teknologi sendiri dia ya. Yang Teknologinya punya dia. mm. Tapi itu bukan yang dikerjakan, yang dikerjakan justru yang dia keluarkan itu, yang Ya, outputnya. gitulah. Dan yang aku kasih contoh hari ini juga bukan apa yang lagi aku kerjain sih, karena ternyata cukup komplikatif kalau mau aku tampilin. Jadi kayak hanya sekedar contoh, dia bisa ngapain aja gitu. Itu dulu aja sih. Keluargaku nonton, jadi aku jadi jaim. Jaim. Ini 4 orang waiting. Iya. Ini karena di YouTube otomatis akan langsung terekam gitu kan di YouTube-nya, pakai di channelnya ini. Iya, nanti setelah jadi dia langsung jadi satu video sendiri. Hmm. Jadi buat yang nggak sempat ikut gabung sekarang gitu bisa. Cuman kayaknya punya perlu waktu ya Wafda ya. Ya Ada ada kayak 12 jam buat ngeprosesingnya dari YouTube itu. Oke. Sip. Tapi Lanjut. akan tayang seperti yang kita live stream kan, sama Hmm. kok. apa ada unique URL-nya yang bisa di-share duluan? Kan dia suka suka ada tuh dari awal waktu nggak ada ya waktu belum. Kayaknya belum ya. Oh udah deh, aku pencet share di link YouTube live-nya udah ada linknya, Unique URL gitu. unique URL-nya. And very gentle with humans. Oke, 2 menit lagi dia bebas ngomong kok. Cuma kita belum tahu ketika nanti video apa live stream selesai dan jadi video biasa, apakah URL-nya masih ini gitu. Kita belum pernah ngecek. Pertanyaan bagus. Aku coba simpen si link yang sekarang kalau gitu. Testing. Oke, 1 menit lagi ya. Mau oke. Cuci muka dulu atau apa? Telat, udah 1 menit lagi. Nanti abah-abahnya gimana, Mbak? Live langsung aku buka ya. Ya, nanti aku going live, klik langsung. Oh, kamu bilang live dan kamu klik gitu. Yap. Suara live-nya nggak masuk ya. Oke, aku pencet live ya. Halo, selamat sore. Selamat datang di acara In Conversation with Adrian Benigno Latuperisa. Eh,
seorang mahasiswa PhD di KTH Royal Institute of Technology Swedia, eh, yang diselenggarakan oleh The Conversation Indonesia. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Halo, The selamat Conversation sore. Indonesia, Selamat datang di acara In Conversation with Adrian Benigno Latuperis. untuk teman-teman yang belum tahu apa itu The Conversation Indonesia, kami adalah platform yang berisi konten kerjasama dengan akademisi dan ilmu pengetahuan mereka kepada khalayak luas. Lainnya termasuk YouTube ini. Kali ini kita, seperti yang tadi saya sebutkan, kali ini tamu kita adalah Mas Adrian Benigno Latuperisa, mahasiswa S3, bidang, apa kalau saya bilangnya, ini mendalami interaksi manusia dan robot. Gitu. Beliau S2-nya juga di Swedia dan S1-nya di Teknik Informatika ITB angkatan 2001. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita lempar pertanyaan pertama ke Mas Adrian. Mas Ben, panggilan akrabnya itu Mas Ben. Kalau mau Mas Adrian, tapi karena ini acaranya acara santai, kita panggilnya dengan Mas Ben saja. Mas Ben, Anda kan saat ini sedang mencari metode-metode baru untuk menyempurnakan gerakan robot dengan suara. Itu kenapa Mas mencari cara baru itu? Memangnya apa yang kurang dengan interaksi robot manusia saat ini? Oke, terima kasih Mas Ikram. Selamat sore juga buat semua teman-teman di sana. Tentang riset saya sendiri saat ini, mungkin kita bisa mulai dari seperti apa sih kondisi atau perkembangan terbaru robot di dunia lah kira-kira saat ini. Kita barangkali mengenal robot lebih banyak hanya dari film-film gitu atau dari cerita-cerita fiksi. Dan juga kita mengenal robot barangkali banyak sudah dipakai seperti di pabrik-pabrik, seperti dengan robot tangan yang secara otomatis merakit mobil misalnya. Dan ada juga keinginan gitu agar kita bisa punya robot seperti layaknya orang lain gitu. Jadi kita pengen punya robot yang bisa berinteraksi sosial dengan kita. Kita pengen bisa ngobrol dengan robot. Kita mungkin pengen punya, kalau kita terinspirasi dengan film seperti Bicentennial Man gitu, yang dimana ada robot Andrew Martin yang dia sebagai pelayan di rumah, atau kita pengen punya robot-robot superhero gitu, macam sekarang kalau pernah lihat robot-robotnya Boston Robotics. Dan ada juga keinginan, terutama ini untuk negara-negara yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak di Indonesia, robot sebagai companion atau robot sebagai teman untuk mereka yang tinggal sendiri di rumah. Ini konteksnya namanya social robot. Jadi robot-robot yang akan berinteraksi sosial, di mana mereka akan tinggal bersama dengan orang di rumah, atau robot-robot yang bekerja katakanlah sebagai resepsionis di tempat-tempat umum, atau sebagai pemberi informasi seperti di bandara. Dan keperluannya adalah bagaimana komunikasi antar saya, orang, dengan robot itu berjalan dengan baik gitu, supaya mereka bisa mengerti apa yang kita mau, dan terutama juga supaya kita bisa mengerti apa yang mereka sampaikan. Nah, untuk bagian yang supaya mereka bisa mengerti, supaya kita bisa mengerti apa yang mereka sampaikan, kalau kita menarik korelasi ke saya ngobrol sama orang lain gitu, saya ngobrol sama orang lain itu nggak cuman ada komunikasi kalimat-kalimat bahasa yang saya sampaikan ini, ada juga intonasi di dalam bahasanya, dan terutama juga ada ekspresi muka, kemudian ada gesture tangan saya yang sangat dinamis, dan kita secara nggak sadar kita sudah mempelajari ini sejak kecil gitu. Kita mempelajari bahwa kalau orang dia katakanlah sedang membungkuk seperti ini dan berbicara dengan gerak tubuh yang sedikit, itu bisa berarti dia sedang sedih.
atau pada saat seseorang berbicara dengan gestur yang lebih terbuka, dengan muka yang lebih sumringah gitu barangkali, itu berarti orang tersebut sedang bahagia gitu. Nah, robot tidak mempunyai itu sampai sekarang gitu. Robot sangat terbatas. Dia kemampuan geraknya, tangannya hanya terbatas. Istilahnya secara teknis namanya degree of freedom. Jadi degree of freedom itu seberapa luas kita bisa bergerak, segala macam sendi-sendi kita. Nah, kalau robot sangat terbatas. Dia kemampuan geraknya mungkin hanya sekitar 1/5 dari kemampuan gerak kita manusia gitu. Nah, yang ingin saya dan teman-teman... Sorry, I don't get it. Let's talk about something else. How are you doing? Itu interupsi dari robotnya sebentar ya, nanti saya perkenalkan robotnya ke yang lain, ke kalian. I'm happy to hear that. Oke, langsung aja deh sekarang kalau gitu. Ya, ini robotnya yang sedang ada bersama saya, namanya Pepper. Yes? Hi, Hi. good morning. Good morning. No, wait, good afternoon. Is it? Good afternoon then. How are you? I'm super good. Thanks. Oke, itu obrolan gitu. Sebenarnya itu sederhana kan, hanya sekedar kayak bertanya selamat pagi, terus what's your name? Hi. Oke. Tapi ya, ini tadi yang saya bilang bahwa dia gerakannya sangat terbatas gitu. Dia nggak punya ekspresi muka, dia hanya punya lampu di apa namanya LED di matanya gitu yang bisa membantu mengkomunikasikan apa intensi atau maksudnya dia. Tapi yang mau saya dan teman-teman Let's talk about something else. How are you? ini saya matikan aja kalau gitu ya. Sebentar ya. That makes me happy. Ternyata dia sangat talkative sekali hari ini. Oke. Hai. Hai. Oke, bagus. Obrolannya udah saya nonaktifkan. Jadi dia nggak akan menginterupsi kita lagi. Oke. Jadi yang saya dan tim lakukan di sini adalah dengan gerakannya dia yang terbatas itu, gerakan itu kan kita ngelihat secara visual, kita lihat lewat mata. Kami mau mencoba supaya memungkinkan nggak sih kalau dari gerakan tersebut kita tambahkan juga bebunyian gitu, bebunyian yang membantu supaya kita bisa mengenali emosi dan intensi dari robot ini, apa yang mau dia sampaikan kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita ngelihat di film-film gitu, kita banyak melihat kalau robot, misalnya dia sedang sedih, dia akan ditampilkan dengan gestur yang membungkuk seperti begini, ditambahkan dengan sound effect seperti tang. Jadi ada suara yang secara frekuensi turun ke bawah gitu, yang membuat dia terkesan sedang sedih gitu. Sedangkan kalau dia lagi senang, terus ada suara yang lebih yang secara frekuensi naik, dan itu mungkin kita nggak terlalu sadar gitu sebagai penonton, kita cuma tahu oh robotnya sedang sedang, robotnya sedang sedih. Tapi secara teknis di situ ada elemen visual dari gerakannya dan juga ada elemen bunyi yang membantu mengkomunikasikan emosinya si robot. Dan bunyi-bunyi inilah yang sedang saya dan tim saya riset di sini. Jadi bebunyian seperti apa, kemudian metode-metode yang bisa dilakukan seperti apa, dan bagaimana kalau kita implementasikan ke kasus-kasus khusus gitu, bagaimana mengimplementasikan bunyi-bunyi tersebut dalam komunikasi. Ini saya ngomong banyak, kalau ada yang nggak jelas direspon. Gitu dulu, gimana Mas? Baik, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas juga, kita kan kolom komentar juga sudah terbuka mulai sekarang. Udah beberapa teman juga sudah mulai berkomentar. Kalau ada yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar, nanti kita jawab. Gitu. Sekarang sih komentar yang udah masuk, udah ada yang kepengen tuh Mas langsung. Istri kok jadi pengen gitu. Sama Pepper. Ya, begitu. Harapannya memang untuk mencapai interaksi yang
sebisa mungkin memang meniru atau seperti seperti manusia juga, dan manusia, apa yang robot rasakan kita bisa dapat, karena memang degree of freedom-nya tadi terbatas, sehingga dibantu dengan elemen visual atau bunyi-bunyian sound effect yang nada naik atau nada turun. Nah, caranya gimana tuh Mas mengeksplorasi metode-metode baru tersebut? Lalu seberapa seberapa apa ya caranya? Saya ingin diceritakan juga, misalnya berapa berat upaya ini atau berapa jam yang Mas habiskan setiap hari di lab gitu kan. Kalau nanti tadi sih harapannya baru pengen minta didemokan sekarang, tapi ternyata papernya sudah muncul duluan. Tapi kalau misalnya bukan ke paper, biar teman-teman lain makin kepengen punya juga gitu. Kayak gimana sih Mas cara Mas mengeksplorasi bunyi-bunyian tadi untuk membantu interaksi manusia robot? Ya. Kalau dari tim saya sendiri, kita multidisiplin. Jadi yang pertama itu, kalau saya latar belakang saya sebagai sound designer, jadi saya memang mendesain bebunyian, waktu itu kepentingannya untuk media-media interaktif seperti games. Dan dari program master saya, latar belakang saya adalah interaksi antara manusia dengan mesin, atau interaksi antara manusia dengan komputer, human-computer interactions. Kemudian di tim saya juga ada satu orang yang dia latar belakangnya musik, jadi dia memang komposer, dia didikan sekolah musik. Kemudian juga ada profesor saya, dia latar belakangnya juga musik, dia dari musik klasik, tapi dia meneliti banyak tentang emosi-emosi di dalam musik gitu. Jadi kalau kita mendengarkan sebuah musik, kita tahu bahwa oh musik ini sedih gitu, musik ini begitu menyayat hati, atau oh musik ini riang, musik ini membuat semangat gitu. Kita tanpa sadar kita tahu bahwa ada bubunyian bisa menghadirkan emosi-emosi tertentu kan, seperti musik tadi. Nah dari situ profesor supervisor saya namanya Roberto Bresin. Jadi dia sudah pernah meneliti gitu bahwa sebenarnya elemen-elemen apa dalam bunyi musik itu yang membuat kita berpikir bahwa oh ini musik sedih, oh ini musik senang gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin kita punya asosiasi itu terhadap sebuah musik? Dan itu semacam dicari ke elemen-elemen terkecilnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, sederhananya kayak frekuensi turun itu secara umum bisa seperti sedih, frekuensi naik itu semacam ada atensi atau ada happy. Nah, semua teori-teori yang sudah pernah ditemukan dari musik itu kita coba implementasi ke dalam bebunyian-bunyian pendek, 1, 2, 5 detik gitu barangkali, dan kita pasang ke dalam robot ini bersamaan dengan saat dia bergerak gitu. Jadi seperti yang tadi, pada saat dia bergerak dengan sebuah gesture, kita coba tambahkan berbagai jenis suara yang berbeda. Jadi dari gesture yang sama, tapi suara yang berbeda. Kemudian kita tanyakan ke orang, kita lakukan dalam sebuah eksperimen. Kita tanyakan menurut orang tersebut, robot ini sedang happy kah, sedang senang kah? Kalaupun dia happy, seberapa happy? Jadi ada skalanya gitu, seberapa senang. Kalau robotnya bergerak seperti ini, bunyinya seperti ini, seberapa senang atau sedih. Terus kalau gerakannya sama, suaranya diganti, seberapa senang atau sedih. Jadi ini riset yang kami harus banyak bertanya kepada orang untuk memvalidasi teori-teori kami gitu. Jadi kami punya teori bahwa oh kalau bebunyian begini, ini bagus untuk ini. Dan cara kami memvalidasi riset ini adalah kami bertanya kepada banyak orang dan mereka harus mengisi survei dan kami lakukan analisa kuantitatif ke dalamnya. Itu yang pertama metodenya. Jadi dari teori-teori yang kami temukan dalam musik, kami coba masukkan ke dalam robot. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua yang saya lakukan adalah saya mencoba melihat ke film. Jadi kita kan belum pernah nih, sebagian besar di antara kita belum pernah melihat robot secara langsung gitu. Kita belum pernah tahu seperti apa sih gerakannya atau suaranya robot secara langsung. Tapi saya yakin banyak di antara kita yang sudah pernah lihat robot di film.
apalah Star Wars dengan R2-D2 dan C-3PO atau Wall-E misalnya, Wall-E dan Eve di film Wall-E atau Baymax di film Big Hero 6 gitu. Kita secara nggak sadar film-film yang kita tonton itu membentuk sebuah model di kepala kita atau sebuah ekspektasi di kepala kita bahwa oh saya pernah lihat nih robot di film ini, di film itu robotnya begini yang membuat robotnya jadi lucu atau membuat robotnya jadi gagah gitu misalnya. Saya mencoba menarik dari film-film itu, jadi saya dibantu juga oleh adik saya, kami berdua memang suka nonton film ya, jadi kami mencoba mencari film yang ada robotnya dari awal tahun 1900-an. Kami mencoba mencari, mungkin kami nggak nonton semua filmnya utuh gitu ya, kami coba mencari klip-klip YouTube pendek-pendek gitu, di mana ada robotnya ditampilkan dalam film tersebut. Kami coba mencari, kemudian dari daftar itu saya mencoba melihat, oh kalau di film-film ini, strategi yang dilakukan oleh para sound designer di film itu adalah bebunyian tertentu gitu misalnya. Mereka menggunakan suara-suara seperti ini, mereka menggunakan metode-metode seperti ini. Nah dari situ saya coba ekstrak, kemudian saya implementasikan ke dalam robot, dan sama seperti yang dari musik tadi, validasinya adalah kita tanya ke orang-orang gitu, menurut mereka seperti apa sih ini udah bener atau ini menurut mereka nggak jelas atau gimana gitu. Jadi kalau saya recap, yang pertama tadi adalah dengan mempelajari dari musik klasik terutama atau musik secara umum, dan bagaimana emosi bisa tersampaikan dalam musik. Yang kedua pendekatannya adalah dengan melihat ekspektasi kita terhadap robot dari film. Begitu. Artinya musik kan universal ya, kayak nggak ada lintas bahasa atau bangsa, semua orang paham kalau misalnya musiknya mayor gitu, misalnya oh ini gembira, sedih, minor, nada miring-miring gelap gitu kan. Artinya tidak hanya terbatas untuk masyarakat tertentu dong, yang pesan-pesan nonverbal tadi kepada usernya, kepada manusianya gitu ya. Karena musik dan film juga, film itu tadi yang saya tangkap sepertinya untuk menyamakan ekspektasi, artinya kita sudah terbiasa, jadi kita familiar sama simbol-simbol komunikasi yang sudah pernah kita tonton di film-film sebelumnya, sehingga nggak beda gitu, nggak terlalu jauh. Paling mungkin yang beda adalah kalau dulu kan suara robot itu memang ya kayak dengar suara robot, bahkan ada sound effect yang menjadikan suara kita halo selamat sore selamat pagi gitu, jadi kayak kaku robot. Padahal ternyata makin kesini justru robot makin biasa, makin cari justru yang makin natural gitu kan. Maksud saya karena ini tidak ada batasan geografis atau sosiografis tertentu, artinya ini bisa dipakai juga diterapkan di banyak negara, Mas, nggak cuma di Swedia. Ya, betul sekali. Jadi saya setuju, memang musik mempunyai aspek-aspek universal, seperti yang tadi tentang minor dan majornya. Memang mungkin ada beberapa orang yang bilang kultur musik di berbagai kebudayaan itu berbeda, dan saya setuju. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa ada sesuatu di dalam musik yang universal. Dan yang kedua, soal film, mau nggak mau, kasarnya kita semua ini kan istilahnya terekspos sama film-film Hollywood ya, film-film Amerika. Kita semua di seluruh dunia, teman-teman di Indonesia, saya di Swedia, teman-teman di negara lain. Kita semua terekspos dengan film-film Hollywood gitu, dan kita terekspos dengan satu culture yang mengglobal, sehingga ada ekspektasi-ekspektasi yang universal yang bisa kita temukan. Dan kebetulan karena riset saya tidak terbatas pada bahasa, dan ini memang sesuatu yang bisa diimplementasikan baik di sini, di Swedia, di Eropa, maupun di Asia, di Indonesia. Harapannya sih saya juga pengen bisa dibuktikan gitu, benar nggak sih apa yang diimplementasi di sini bisa diimplementasikan juga di Indonesia. Itu masih salah satu cita-cita saya juga, supaya saya bisa
menanyakan, mengkonfirmasi atau memvalidasi gitu temuan-temuan di sini dengan audiens di Indonesia gitu. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa tercapai. Amin, amin. Uh, nah, selain visual dan suara musik tadi, yang approach-nya dari musik dan film tadi, apa cara lain untuk kita supaya bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan robot? Dan secara umum, riset-riset robotik di kampus-kampus itu seperti apa sih, Mas? Untuk komunikasi, mungkin ada secara garis besar ada 2 pendekatan yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah pendekatan interaksi manusia dengan manusia. Pendekatan interaksi manusia dengan manusia ini sesuatu yang punya elemen culture yang berbeda dari culture dari beda-beda negara. Karena misalnya kasarnya kita sendiri di Jawa, di Indonesia gitu, ada culture yang berbeda dengan bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang lain gitu. Ada yang lebih semacam tertutup, ada yang lebih langsung to the point, straightforward gitu. Ada elemen-elemen yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Ada yang mencoba riset ke arah sana gitu, tapi sejujurnya mereka belum terlalu banyak penemuan-penemuan yang berarti dari aspek itu. Tapi yang kedua adalah kalau kita melihat robot sebagai teknologi. Ini misalnya apa konteksnya kita melihat robot sebagai teknologi bukan sebagai orang. Kalau kita melihat teknologi itu sebagai perantara katakanlah antara kita dengan dunia. Jadi seperti misalnya HP buat saya kan dia perantara antara saya dengan email dengan orang lain, atau dengan sosial media dengan orang lain, atau seperti Zoom ini, di saat Zoom atau YouTube ini adalah medium antara saya berinteraksi dengan teman-teman di sana. Kita juga bisa melihat robot sebagai medium. Misalnya kita ingin bertanya pada robot tentang berita, robot apa sih berita-berita yang sedang terjadi saat ini, atau apa sih bagaimana kondisi cuaca di luar sana gitu. Dan pada saat kita melihat robot ini sebagai medium, kita jadi mempelajari nggak sekedar interaksi saya dengan robot secara personal, tapi kita juga bisa mempelajari bagaimana merepresentasikan informasi dari dunia melalui robot. Apakah misalnya praktisnya kalau di luar lagi cerah, apakah mungkin robotnya sedang melakukan sebuah gesture sesuatu yang barangkali kalau di luar cerah dia akan joget-joget, oh di luar cerah nih saya happy, joget-joget gitu. Atau kalau di luar hujan dia sedih atau dia jadi jadi merenung gitu karena di luar hujan dan jadi merasa sendu gitu, terus terekspresikan dari gestur tubuhnya. Jadi maksudnya poin saya barusan adalah kalau tadi itu kan saya bicara melihat dari musik, kemudian melihat dari film. Pendekatan yang lain yang bisa dilakukan adalah lihat dari konteks interaksinya. Apa sih interaksi ini gitu? Apa yang mau dicapai? Apakah saya berusaha mencari sesuatu atau sekedar saya sedang berusaha ngobrol aja gitu untuk cari teman ngobrol? Itu konteks interaksinya. Tapi kalau kita coba tarik lebih luas sendiri lagi, riset robotika, pendekatannya bisa sangat banyak sih. Kalau saya bisa cerita sedikit, mungkin kalau dari KTH, di kampus saya, di Swedia ini, kita ada yang pertama itu barangkali dari mekatronik, mekanika elektronik itu adalah mereka yang meneliti tentang kayak ya join dan gerakan, beneran secara fisik mekanikal robotnya, itu satu. Yang kedua ada teman-teman dari tim namanya RPL, Robotic Perception and Learning. Itu mereka mempelajari dari sisi, istilahnya dari otaknya ya. Jadi mereka mempelajari bagaimana robot
bisa mengenali sebuah gambar, atau gimana robot bisa mengenali kalau ini saya yang lagi ngobrol bukan orang lain, atau gimana robot bisa mengenali kalau seseorang itu sedang sedih atau sedang senang. Dan tidak hanya mengenali, tapi juga bisa kayak kira-kira kalau saya bertanya ini, atau kira-kira kalau yang terjadi di luar seperti ini, apa respon dari robot. Jadi bidang RPL adalah mereka yang mempelajari isi otaknya robot gitu kasarnya. Kemudian ada juga satu bidang lagi yang mereka khusus meneliti tentang bahasa. Jadi komunikasi verbal antara manusia dengan robot. Kalau mereka lebih banyak bicara tentang kalau saya ngomong saya lapar, siapa sih saya ini, terus apa sih lapar itu gitu. Jadi kayak semantik atau konteks dari apa bahasanya yang diucapkan gitu. Ini bidang ada satu lagi. Kemudian yang terakhir itu bidangnya saya adalah di bagian interaksinya antara robot dengan manusia. Jadi lebih ke aspek saya sebagai manusia, saya ngelihat robot seperti apa sih dan bagaimana saya bisa berinteraksi secara sosial dengan robot. Jadi penelitian robotika bisa dari yang sangat teknikal tentang motor dan pergerakan robot, secara software tentang otaknya, secara bahasa komunikasinya, dan secara persepsi manusianya. Jadi bisa ditarik garisnya kira-kira seperti itu. Dan saya ada di sisi yang berinteraksi dengan manusia. Baik. Iya, ini multidisiplin banget dan setiap orang pasti harus punya mengambil peranan ini dan tapi yang saya suka itu adalah sarjana teknik informatika dan ngerti musik, ngerti film, jadinya bisa benar-benar pas banget di bagian interaksi manusia dan robotnya gitu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan sebelum saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan terakhir, dua pertanyaan terakhir, tapi kayaknya lebih cocok pertanyaan dari penonton kita tanyakan sekarang deh. Boleh, boleh? Sejauh dari Ratna Kosasi, eh, teman lama saya dari zaman di Bandung, sejauh mana robot ini bisa merespons kita, Mas? Misalnya dia nangis, apakah dia ikut sedih atau kita kasih jokes, dia ikut ketawa. Ini saya suka sih kalau dia bisa ketawa jokes kita. Iya, Akan jadi orang yang garing kan, selalu ada yang ketawain walaupun itu robot. Sejauh mana Mas bisa merespons? kita untuk saat ini kita bisa memprogram robot untuk merespon kata-kata kunci tertentu gitu. Jadi misalnya kalau kita sedang bicara joke, oke, ini agak panjang. Karena kalau joke itu kan sebuah susunan kalimat, kita harus bercerita gitu tentang jokes, kita harus paham konteksnya seperti apa gitu. Sejujurnya, robot belum terlalu bisa memahami konteks jokes itu secara mendetil, secara mendalam. Tapi kita bisa membuat sebuah robot sebagai support kita, katakanlah kita sedang bicara joke, apapun joke kita sebenarnya nggak lucu, tapi dia tertawa, itu bisa sih. Atau kayak kita sedang curhat sesuatu yang sedih itu kan barangkali kita bisa rasakan, kalau teman kita ngomong dalam kondisi sedih, kita tahu bahwa oh frekuensi suaranya berbeda, mungkin dia ngomong dengan sangat lebih lambat dibandingkan kalau dia sedang excited. Kita bisa tahu, oh kamu lagi sedih ya. Robot bisa mengenali itu, dan robot bisa kayak merespon dengan kayak are you okay atau something seperti itu. Itu bisa. Tapi untuk kayak memahami jokes atau memahami kenapa seseorang bersedih, itu mungkin belum nyampe sejujurnya. Bisa, tapi mungkin belum saat ini gitu ya, masih Ya, betul. perjalanannya. Eh, ada satu juga usul nih, menarik nih kalau bisa konseling dari Handriatno Waseso. Jadi tadi bisa Hmm. dilihat, bisa diajak kalau kita nangis dia responsif, atau kita ngelawak dia ketawa, dan kalau kita curhat atau konseling dia juga bisa memberi saran-saran gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh mungkin saja ya Mas ya. Ya. Dia bisa menjadi pendengar yang baik. Ini saya setuju. Jadi mungkin kita kadang-kadang kalau ranah konseling ya atau psikologi gitu, pada saat kita sedang butuh curhat atau kita sedang butuh bercerita,
pada saat nggak ada orang lain atau maksudnya nggak selalu orang itu butuh orang lain untuk curhat langsung gitu. Bisa jadi ada orang-orang yang bisa curhat dengan menuliskan di buku harian atau curhat dengan ngomong ke binatang peliharaan atau curhat dengan ngomong ke tanaman misalnya. Maksudnya sesuatu yang dianggap sebagai companion. Kita bisa melihat robot itu sebagai companion dalam aspek teman curhat yang mendengarkan gitu. Mereka bisa mendengarkan dengan baik, tentu saja tanpa respon, dan mereka bisa mengenali kalau dengan obrolan kita lagi sedih atau senang seperti yang tadi sudah disebut, dan mereka bisa semacam memberikan respon yang sesuai gitu. Dan ini salah satu yang ingin dicapai juga kalau tadi saya bilang di culture di mana orang-orang kasarnya yang udah senior atau yang udah sepuh, mereka tinggal sendirian tanpa keluarga. Keberadaan robot dianggap mungkin bisa menjadi teman bagi mereka gitu. Jadi ya itu tadi, teman ngobrol lah. Sementara di Indonesia kayaknya nggak ada deh orang tua yang tinggal sendirian. Biasanya kan masih tinggal sama anak, atau karena kita juga kekerabatan tinggi dan sosialnya tinggi, juga masih bisa ngobrol sama tetangga kiri kanan, RT. Betul. Tapi sekarang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu, supaya tidak benar kalau ngumpul-ngumpul sama tetangga. Cuman apakah teknologi yang sedang Mas kembangkan ini juga diterapkan di Indonesia, walaupun tadi karena kan sekarang kebutuhannya untuk social robot di Swedia sana yang memang sudah ada kebutuhannya. Di Indonesia belum ada kebutuhan untuk social robot itu. Tapi apakah mungkin teknologi itu misalnya direplicate di sini gitu, atau diterapkan di sini, atau mungkin teknologi yang sama diterapkan di bidang lain? Untuk robotika, terutama social robot di Indonesia, saya pikir pertama memang tadi seperti yang Mas sebut, secara sosial belum masuk atau belum ada keperluannya. Indonesia secara sosial kedekatannya masih sangat kuat antara tetangga, antara dengan keluarga dekat. Dan saya pikir sehingga jadi nggak ada keperluannya untuk itu. Kemudian contoh lain yang diperlukan adalah tadi kalau saya bilang robotnya sebagai katakanlah seperti resepsionis atau sebagai pusat informasi di bandara gitu. Kalau kita ke bandara kita tersesat, kita bisa menyamperi robot ini dan kita bisa bertanya kemana jalan ke suatu tempat. Sementara kita masih punya banyak sumber daya manusia yang bisa bekerja untuk bidang-bidang seperti itu gitu. Sedangkan kalau di negara yang populasinya sudah piramida populasinya sudah, maksudnya penduduk usia menengah muda ke bawahnya nggak terlalu banyak. Untuk posisi-posisi seperti itu belum, maksudnya nggak banyak gitu. Sedangkan kalau di Indonesia masih banyak sumber daya manusianya. Jadi sejujurnya saya juga mikir untuk social robotics saat ini masih belum ada keperluannya atau masih belum ada pasarnya lah untuk di Indonesia. Tapi bagaimana dengan penerapan di bagian lainnya? Kalau bagi saya sendiri, ini adalah jadi beyond, jadi nggak sekedar interaksi dengan robot gitu, tapi interaksi dengan teknologi cerdas seperti AI, seperti misalnya Siri atau Alexa atau Google Assistant. Mereka kan kasarnya mereka sendiri adalah sebuah robot gitu ya, Siri itu. Meskipun kita pakai Siri untuk apalah misalnya, hey Siri, bisa nggak bikin jadwal jam 3 hari Senin untuk ini gitu misalnya. Tapi kadang-kadang juga ada teman-teman yang ngajak ngobrol Siri as in demi keperluan ngajak ngobrol gitu karena butuh seseorang maksudnya interaksi katanya. Kita adopsi teknologi cukup cepat, terutama di kota-kota besar. Kita banyak yang sudah pakai Siri, kita banyak yang pakai Alexa. Tapi sejujurnya saya jarang melihat aspek penerimaan kitanya sendiri sebagai orang Indonesia terhadap teknologi-teknologi tersebut gitu. Kita
hanya mengkonsumsi apa yang dikembangkan, didesain kasarnya oleh Amerika atau Eropa atau Jepang atau negara-negara maju lainnya. Nah, barangkali tentang interaksi antara manusia dengan robot ini untuk di Indonesia bisa diimplementasikan dalam ranah interaksi antara manusia dengan teknologi canggih seperti Siri dan yang lainnya tadi itu. Baik. Gimana ceritanya sih Anda by the way jadi peneliti robot Swedia gitu? Saya tahu dari itu S2 di Swedia, kemudian tiba-tiba S3, kemudian sekarang jadi meneliti robot interaksi manusia dan robot di Swedia. Itu ceritanya gimana, Mas? Ya, jadi ceritanya gimana ya? Saya, ya kan tadi udah dibilangin juga saya informatika dari ITB. Tapi sejujurnya untuk waktu yang cukup lama saya lebih banyak aktif sebagai sound designer. Jadi saya mendesain bebunyian untuk keperluan media interaktif tadi seperti games. Dan juga saya main musik. Saya banyak main musik di sana di Indonesia. Sampai di sini pun masih sebenarnya. Nah, kemudian dalam profesi saya sebagai sound designer untuk game itu, saya sempat mendapatkan kesempatan untuk coba ikutkan desain games juga. Jadi nggak sekedar mendesain bebunyiannya, tapi mendesain bagaimana seorang pemain game berinteraksi dengan dunia di dalam games, berinteraksi dengan tokoh-tokoh di dalam games, terus tentang gimana caranya supaya orang atau gamer bisa tetap have fun, tapi tetap engage dengan gamenya, misalnya ke arah situ ya. Dari situ, pada saat saya studi master, saya jadi tertarik untuk mencoba mendesain interaksi antara manusia dengan teknologi secara umum. Jadi bukan hanya tentang games, tapi mendesain sebuah interaksi dengan manusia dengan teknologi secara umum. Dan salah satu yang banyak saya pelajari selama master adalah interaksi dengan teknologi-teknologi yang bukan layar gitu. Jadi kalau di sini kayak misalnya waktu itu lagi booming-boomingnya Internet of Things gitu, kayak smart home, smart apapun pakai smart gitu, smart city, self-driving car gitu. Itu pada saat awal-awal boomingnya itu, saya pas lagi belajar master dan saya sangat tertarik gitu. Sebenarnya kalau kita punya smart home, apa sih sebenarnya smart home itu? Apa sih dari di rumah yang bisa diinteraksikan dengan saya sebagai seseorang yang tinggal di rumah tersebut. Jadi ini ketertarikan saya selama studi master, dan kebetulan saya pikir latar belakang sebagai sound designer dan game designer tadi cukup membantu untuk memahami interaksi yang bukan layar, jadi bukan kayak button press atau visual interaction, tapi lebih interaksi yang surrounding, interaksi terhadap dunia di sekitar saya atau di sekitar manusia. Dan pada saat saya selesai kuliah master, kebetulan di kampus, di departemen, itu mereka sedang membutuhkan, mereka mencari seorang dengan latar belakang sound design, dan juga latar belakang interaksi manusia dengan komputer untuk masuk ke dalam proyek meneliti interaksi manusia dengan robot ini. Jadi saya baru belajar banyak khusus untuk robot ya baru dalam 2 tahun terakhir ini, karena sebelumnya lebih secara umum aja. Iya. Dan sekarang kegiatan selain meneliti juga mengajar ya Mas ya di kampus. Ya, betul. Jadi sebagai peneliti di sini kewajibannya ya 60% penelitian, terus 20% saya ngambil kuliah, jadi sayanya juga harus kuliah lagi. Dan ada 20% sayanya juga harus ngajar. Baik. Terakhir sebenarnya pertanyaan ini. Nanti abis ini kita masuk ke pertanyaan dari penonton. Kalau suatu hari nanti Mas Adrian pulang ke Indonesia mau jadi apa? Sejauh ini sepertinya saya sangat senang ada di bidang research and design, jadi R&D, penelitian dan pengembangan. Saya sih berharap pada saat
nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa tetap punya kesempatan untuk meneliti, terutama ada pada bidang-bidang interaksi manusia dengan teknologi-teknologi ya kekinian inilah, robotika, AI, dan lain-lainnya. Inginnya saya begitu. Berapa tahun lagi tuh Mas kira-kira? Ada rencana? Ya, kita lihat nanti. Saya sih ini maksudnya saat ini posisi saya di sini masih 3 tahun lagi. Apakah setelah itu langsung atau mungkin tambah 1 tahun 2 tahun lagi jika ada proyek yang lain di sini, kita lihat nanti. Baik. Oke, kita sekarang bacain pertanyaan. Tadi yang dari Ratnan sudah, dari LK Anakota. Apakah yang dilakukan ini ada hubungannya dengan artificial intelligence? Ya, ini sangat berhubungan dengan artificial intelligence. Dalam artian bagaimana kita sebagai manusia atau sebagai seseorang itu menghadapi atau memahami apa itu artificial intelligence. Jadi sudah ada orang yang mengembangkan artificial intelligence. Mereka yang secara latar belakangnya computer science, mungkin mereka lebih paham tentang artificial intelligence ini. Tapi kita sebagai orang yang akan menggunakan artificial intelligence, atau kita yang akan sebagai orang yang akan memanfaatkan, apa sih yang bisa kita manfaatkan? Karena ya kepentingannya untuk kebaikan kita juga gitu. Kalau ada teknologi tapi tidak memberikan kebaikan buat kita manusia, ngapain gitu. Jadi ini sangat berkaitan dengan artificial intelligence. Thank you pertanyaannya BTW. Dari konteks sebagai manusia, gimana kita berinteraksi dengan artificial intelligence itu. Oke. Selanjutnya dari Ivan Anushirvan. Apakah robotnya bisa diajak berinteraksi dengan bahasa selain Inggris? Pertanyaan bagus. Kebetulan untuk saat ini dia hanya bisa dengan bahasa Inggris. Opsi lainnya dari developernya, dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Prancis dan bahasa Jepang. Karena kebetulan robot ini adalah produksi perusahaan joinan antara Jepang dan Prancis. Jadi paling nggak ada 3 itu, Jepang, Prancis, Inggris. Bahasa Indonesia belum ada tapi. Nah, mungkin itu nanti pas pulang ke Indonesia Oh mengembangkan ya. Indonesia. Kemudian Karisma Cendika Putra, untuk membuat robot lebih natural, apakah ada preference menggunakan sampel-sampel suara natural dibanding synthetic sound? Ini salah satu bagian yang juga sedang saya dan tim coba analisa sekarang. Karena kalau dari sisi mereka yang sangat peduli dengan sound designer atau komposer, mereka ingin agar bebunyian yang digunakan itu adalah bebunyian natural gitu. Maksudnya bebunyian natural itu adalah, oke, sorry saya balik sedikit. Jadi bebunyian yang nggak natural itu misalnya seperti bunyi sinusoidal atau bunyi apa ya contohnya? Nah ini deh, kalau punya microwave kan kadang-kadang suka ada bunyi pip pip gitu, atau suara-suara waveform yang agak cenderung kasar gitu, seperti suara yang sangat terasa bahwa itu suara yang disynthesized. Nah, kalau dari sisi mereka yang sangat peduli dengan sound, seperti dari sound designer atau komposer, mereka ingin supaya bebunyian itu lebih natural gitu. Jadi mereka pengen seperti bass-nya adalah bebunyian suara yang ditemukan di alam, seperti dari suara interaksi kayu dengan kayu misalnya, atau dari suara interaksi besi dengan besi, itu kan juga sebenarnya cukup, maksudnya natural gitu, karena kita bisa tahu bahwa ada suara besi dengan besi beradu, dan itu terjadi di sekitar kita. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah untuk orang kebanyakan, mereka yang nggak peduli dengan sound, perlu nggak sih? Atau mereka sekedar yang penting ada suara, dengan ada bip-bip, pop-bip, seperti R2D2, buat mereka itu udah cukup. Nah ini sejujurnya pasti jadi pertanyaan kami semua di sini.
kami sendiri approach-nya adalah kami pengen supaya dunia ini dikelilingi oleh suara-suara yang indah gitu. Kalau boleh bicara dengan lebih idealis gitu, kami nggak terlalu appreciate gitu kalau suaranya hanya sekedar beep beep atau suara-suara synthesize gitu. Kami pengen suaranya lebih natural gitu. Dari kami keinginannya seperti itu. Secara umum lebih banyak mana yang ingin natural atau suara-suara indah atau yang penting pesannya nyampe. Yang penting pas kita dengar bunyi teneng, oh itu error tuh atau kayak neng neneng gitu kan kayak kayak yang penting bunyinya aja atau eh, kita yang penting pesannya nyampe atau memang harus harus natural dong jangan synthesized. Kalau argumen saya pribadi, jika saya ingin ada sebuah perangkat teknologi di rumah saya, ya maksudnya kalau saya bisa sampai punya robot di rumah dalam kehidupan sehari-hari itu kan pasti akan sesuatu yang akan sangat lama gitu ya, bertahun-tahun gitu ya ke depan. Saya ingin agar, maksudnya bebunyian, terus tampilan segala macam itu bisa lebih nyambung atau lebih klop lah dengan konteks rumah saya gitu, tempat tinggal saya. Dan saya cukup yakin meskipun nggak disadari, saya yakin untuk sebagian besar orang, keinginannya pada saat mereka mendapatkan sebuah teknologi adalah mereka ingin sesuatu yang didesain dengan apik, seperti tanpa kita sadari kita pengen iPhone gitu, kita pengen Android yang desainnya lebih cantik dibandingkan HP yang terlalu kotak atau terlalu sederhana gitu. Ini sesuatu yang tricky karena sebagai desainer kita bisa nge-push supaya dan kepentingannya juga supaya teknologi-teknologi baru ini bisa terintegrasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya pribadi pikir akan lebih baik jika robot atau teknologi itu didesain dengan visual atau bebunyian yang lebih natural, yang lebih bisa membaur dengan kehidupan kita saat ini. Mas, pertanyaan dari Handriatno Waseso, sejauh mana robot sudah mendekati self-awareness dengan teknologi yang ada sekarang? Saya kesulitan menjawab pertanyaan ini karena definisi self-awareness setiap orang itu berbeda-beda. Apakah dia tahu siapa namanya dia? Dia kalau ditanya siapa namanya, dia bisa jawab nama saya Pepper. Kalau ditanya berapa usianya, dia bisa jawab usia saya 4 tahun, saya lahir di Paris, saya punya adik 2. Karena kebetulan di line robotnya dia, selain Pepper, ada Nao dan Romeo. Dengan kata lain, dia punya semacam identitas bahwa, oh, nama saya Pepper, saya punya adik, saya usia segini, saya lahir tahun segini di Paris. Tapi apakah dia punya self-awareness seperti manusia, yang bahwa maksudnya saya sadar siapa ini saya, siapa identitas saya, mungkin untuk ke level yang sampai situ masih cukup jauh. Jadi ini tergantung apa definisi self-aware yang kita mau pakai. Saya ngeles ini sebenarnya. Jadi belum kesadaran benar-benar sadar dan Belum. menuntut hak-hak sebagai robot misalnya. Itu masih sangat jauh sih untuk hak-hak robot sebagai budak gitu. Karena kalau robot itu kan dia secara sejarahnya kata robot sendiri itu adalah dari awal tahun 1900-an, di mana robot itu memang berarti budak gitu kata tersebut karena dia mesin yang bekerja untuk manusia gitu. Untuk ini kita bicara sangat jauh ke depan ya. Pada saat nanti mereka sangat self-aware bahwa oh saya punya kesadaran, saya nggak mau lagi jadi budak, saya mau jadi robot yang bebas. Ini sudah banyak dieksplorasi di cerita-cerita science fiction. Tapi kalau dari sisi kenyataan, sejujurnya saya pribadi ngerasa ini masih sangat jauh. Baik. Apakah ada efek buruknya jika nanti teknologi ini sudah diproduksi massal dan diterapkan di publik? Dari Bona Utama. Efek buruknya,
Kalau efek buruk, saya mungkin coba relate ke ini dulu. Jadi kita saat ini punya banyak ketakutan, misalnya bahwa robot akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia, bahwa kita nggak akan lagi bisa bekerja karena sudah ada robot yang menggantikan. Kami, maksudnya peneliti bisa memahami ketakutan-ketakutan tersebut gitu. Dari secara filosofis pun itu masuk akal. Akan tetapi, kalau melihat dari keperluan ekonomi, untuk mengembangkan sebuah robot yang sedemikian canggihnya untuk bisa 100% menggantikan manusia itu sangat mahal. Mungkin bisa, mustahil, tapi sangat mahal. Jadi ada drawback antara mengembangkan robot dengan langsung maksudnya bekerja sama dengan manusia yang lain gitu. Dari sisi situ saya yakin kita sebagai manusia belum perlu waktunya untuk khawatir. Itu masih cukup jauh. Kemudian yang kedua, ini kalau kita bicara misalnya kalau orang sudah jadi terbiasa interaksi atau ngobrol dengan robot gitu, apakah mereka akan kehilangan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan manusia lainnya? Kayak misalnya, oh saya udah punya robot di rumah, ya udah saya ngobrol aja sama robot. Semua yang saya perlukan dalam sebuah interaksi obrolan sudah tersalurkan. Kalau saya bercanda, meskipun nggak lucu, ada yang ketawa gitu kasarnya. Itu ya mungkin aja gitu potensi-potensi itu ada gitu, tapi potensi itu tuh nggak cuma ada di robot gitu. Teknologi apapun bisa mencandukan. Kita bisa kecanduan nonton TV terus-terusan dan berhenti ngobrol dengan orang lain itu, atau kita bisa kecanduan main gadget terus-terusan dan lupa terhadap keluarga kita sendiri gitu. Ya, sejauh ini efek-efek negatifnya yang banyak ditakuti orang lebih ke arah dua itu sih. Iya, lagi pula tidak seperti musik yang tadi universal. Kayaknya kalau efek buruk itu beda-beda ya. Eh, di satu negara dan negara lain, maksudnya konteks negara itu penting sekali. Eh, Robot bisa menggantikan manusia buat Swedia atau Jepang atau negara-negara yang memang kesulitan tenaga kerja, bagus gitu. Jadi nggak usah nyari sibuk-sibuk cari orang lagi. Tapi buat Indonesia, eh, ketika petugas tol saja digantikan oleh alat nge-tap otomatis itu aja, jadi berapa yang tidak bekerja, jadi tidak bekerja lagi gitu kan. Atau nggak tahu, makanya saya kadang-kadang kalau soal dampak teknologi terhadap kehidupan memang beda-beda banget tiap negara. Untuk contohnya robot cuci mobil deh. Walaupun sudah cuci mobil robot, tetap ada orangnya mas, tetap ada asistennya. Karena kalau semuanya diganti robot, buat kita itu jadi problem. Masih ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman ya? Kita lihat. Oh, ada yang minta ngobrol lagi mas dengan papernya mungkin? Bentar ya. Oh, perlu waktu untuk mungkin nggak ngobrol sih, karena tadi saya udah matiin si fitur ngobrolnya ya. Tapi mungkin saya bisa coba kayak ada beberapa gesture-gesture. Coba, bisa nggak ya? Oke, ini gesture happy atau pada saat dia sedang senang. Sorry, saya bisa menghadapkan robotnya ke arah kamera. Kayak misalnya beberapa gesture gitu, kayak happy, kayak dan joget-joget sedikit, kemudian kayak sedang sedih. Kayak, oh ini sedih yang sangat dramatis gitu, sedih yang kayak di film-film gitu yang, saya sedang sedih. Atau apa misalnya, saat sedang berpikir. Jadi kita mencoba kayak gesture-gesture tertentu
sebenarnya meskipun ini terlihat dia sedang garuk-garuk kepala, tapi orang percaya nggak sih kalau gesture ini di robot ini kelihatan bahwa dia sedang berpikir atau pada saat dia sedang excited. Kalau yang garuk-garuk kepala tadi sepertinya lebih mirip ke orang yang habis ketahuan bikin salah. Atau dia, atau ini mungkin gestur belum gajian sebenarnya. Oh iya, lagi mikir nggak punya duit gimana? Pas mau bayar angkot duitnya kurang. Nah, ini kayak gini nih kayak gitu terus. Ya. Atau mungkin lupa naruh sesuatu gitu kayaknya lebih ke situ. Atau saat sedang Respon ini kuesioner tadi itu. Kalau ini ngapain nih, Mas? Ini saat dia sedang curious atau penasaran terhadap sesuatu gitu. Jadi kayak ingin melihat lebih dekat atau lebih jelas gitu. Niatnya seperti itu. Apakah maksud kami sebagai desainer tersampaikan? Saya nggak tahu. Ini orang yang mesti jawab. Kan validasi terus ada kan proses validasi. Ya, dan ya sebagai ya namanya riset dan sebagai desainer, saya pikir pada akhirnya yang akan memvalidasi bahwa sebuah desain atau sebuah teknologi itu berguna atau enggak ya orang yang akan pakai, ya nggak sih? Ya. Kalau gestur ketawa gimana, Mas? Ketawa, saya punya dia ketawa atau enggak ya? Sebentar. Wah, nggak ketemu sih. Tapi ada, ini apa? Itu apa lagi? Lagi joget sih mestinya. Tapi apakah jogetnya terasa atau enggak, saya nggak tahu. Ketawa pernah kami coba bikin di sini, tapi saya nggak nemu si ininya apa namanya instruksinya. Jadi waktu itu ketawa kita coba pakai dua cara gitu. Yang pertama ketawa dia dengan gestur yang seperti kayak terbahak-bahak gitu dengan kepala yang sedikit mendongak ke belakang. Tapi terus kita coba pakai dua suara. Yang pertama pakai suara orang direkam, suara orang ketawa gitu direkam, terus dimasukkan aja dengan gestur seperti ini. Kemudian yang kedua dengan suara seperti synthesized sound yang kayak suara ujung-ujungnya jadi kayak suara binatang cekikikan gitu kayak yang nguik 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 gitu. Maksudnya kita pengen coba aja sih cari tahu sebenarnya suara orang ketawa direkam dimasukin dengan suara yang synthesized mana yang dianggap lebih sesuai dengan robot ini gitu. Tapi untuk pertanyaan yang waktu itu pada akhirnya dua-duanya dianggap nggak pantas gitu untuk, maksudnya nggak cocok untuk paper ini. Kami masih belum tahu gimana caranya bikin dia tertawa. Kalau punya ide boleh loh. Juga oke, kalau ada yang punya ide silakan Mas, boleh dikasih juga kan ya kontaknya ke ini yang di halaman KTH ini Project So Now, ya kan? Boleh, ya. Kita akan share ke YouTube bagian komentar untuk teman-teman yang mau berhubungan langsung dengan Mas Ben itu bisa ke situ kth.se/meet/research. Ya, panjang linknya tapi ya. Oh, satu lagi Mas. Kalau untuk teman-teman yang berminat gitu ya, mulai berminat belajar, tertarik di bidang robotika tuh, cara mereka mulai belajarnya gimana ya Mas? Ada saran mungkin? Riset robotika di Indonesia di universitas saat ini belum terlalu banyak. Ada beberapa yang lebih ke arah robot untuk menyelesaikan sebuah task gitu, seperti robot untuk keperluan pabrik atau robot untuk keperluan
katakanlah ada lomba-lomba yang kontes robot cerdas itu adalah supaya robot bisa mencari jalan di maze, atau robot bisa mencari api untuk dipadamkan, robot pemadam api. Eh, Teman-teman yang tertarik mungkin bisa mulai coba melihat-lihat ke arah sana. Itu untuk yang punya keinginan latar belakang eh, teknik engineering gitu ya. Bisa juga dari sisi programming, untuk teman-teman yang senang programming, bisa coba mulai mendalami seperti machine learning, artificial intelligence, dan juga teman-teman yang dari arah desain juga bisa mencoba mulai melihat desain-desain, bisa mulai dari teknologi-teknologi yang non layar, seperti tadi saya udah bilang Siri atau Alexa. Gimana sih orang bisa berinteraksi dengan teknologi itu gitu. Jadi yang saya mau bilang sebenarnya seperti yang dibilang tadi, robotika ini sangat luas aspeknya, dari engineering, sosial, bahkan secara sosiologis pun atau secara filosofis pun kita bisa mendekati interaksi atau robotika ini dari arah situ juga gitu. Dan banyak caranya. Materi banyak bisa ditemukan di internet. Dan kalau yang ingin belajar secara teknis, mungkin bisa mulai mencoba dari belajar Arduino, bisa belajar programming secara singkat, hanya sekedar mulai dari gimana menggerakkan sebuah motor, sebuah servo, gimana cara bekerja dengan sensor, gimana cara bisa mengotomatisasi sebuah proses, bisa mulai dari situ. Mas masih ke mute. Masih ke mute. Halo. Oh iya, maaf. Mas, soalnya tukang roti di sini nanti bunyinya masuk. Saya tadi bilang terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya, ngobrol-ngobrol santai sore-sore di hari Sabtu ini, atau siang di Swedia sana. Senang sekali kami di Conversation bisa bisa ngobrol dengan talenta berbakat orang Indonesia yang ada di luar negeri, dan kami berharap juga akan ada terus teman-teman narsum-narsum yang bagus yang bisa sharing ke kita, yang bisa menginspirasi juga harapannya. Dan kalau teman-teman yang sekarang sedang menonton, kalau ada ide atau saran gitu ya, abis ini kita ngobrol sama siapa lagi, silakan sampaikan di kolom komentar atau di channel media sosial kami yang lain, atau DM atau email ke redaksi@theconversation.com. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ben. Kayaknya pas nih waktu kita sudah 1 jam seperti yang dijadwalkan. Uh, apa ya? Mungkin semoga risetnya lancar-lancar, dan semoga juga pandemi ini cepat berakhir. Maksudnya karena tahun ini jadi jadwal pulangnya jadi terganggu kan. Karena Ya, harusnya terakhir pulang 2 tahun lalu kan, harusnya Lebaran ini tahun ini pulang tapi jadi nggak bisa. Semoga tahun begitulah. bisa ketemu pas Mas Ben lagi pulang ke Indonesia, atau saya yang duluan ke Swedia. Tapi kayaknya kemungkinan yang pertama lebih besar. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak juga buat Mas Ikram, buat The Conversation juga. Saya senang bisa sharing, karena ya riset kalau nggak dipakai atau nggak diketahui oleh masyarakat luas agak jadi nggak ada gunanya gitu kali ya. Jadi Cocok. supaya lebih bermanfaat. Kita di The Conversation senang banget menyebarluaskan pengetahuan atau hasil riset teman-teman akademisi dan peneliti kepada masyarakat luas. Jadi habis ini kalau misalnya Mas Ben pun tertarik menjadi penulis di The Conversation, itu caranya juga mudah. Kita japrian aja, nanti gampang. Siap. Kita ngobrol lagi nanti habis ini. Buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu sore ini atau siang ini di Swedia untuk menonton acara kami, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat sore, selamat siang. Bye-bye.